aman, belum ada gangguan sama sekali. Mereka masih benar-benar jaya di posisi sedari awalnya mereka, Sanskoy. Ya, pemilihan tempat yang sangat cerdas dipilih oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villain. Mereka hanya tinggal mengusir saja, bahkan lihat bagaimana headshot badan kembali dapatkan oleh Ryzen, dan Ryzen mendapatkan satu knockdown dengan jarak yang sangat luar biasa jauh. Tapi dia bisa melakukannya dengan Silver Guru. Kembali ini adalah skin yang harus kalian miliki. Top up sekarang. Wow, ini benar-benar hit damage-nya begitu menyakitkan dari seorang Ryzen. Dan bahkan kita bisa melihat akan coba tapping-tapping kembali. Dan akhirnya headshot didapatkan. KF dipulangkan menjadi poin pertama pecahan untuk tim Bigetron Red Villain. Sangat luar biasa apa yang kita lihat. Ini dia Baginda yang baru saja comeback. Welcome back Baginda. Comeback stronger ditujukan oleh seorang Ryzen. Bahkan tidak hanya satu elim, dia masih ingin elim-elim selanjutnya. Betul, dan dengan dari segi posisinya Bigetron memiliki keunggulan yang cukup tinggi dibandingkan tim-tim lainnya. Tapi dilihat dari tim Persija EVOS, kewalahan datang tamu dari tim Voin. Ada Chill dan juga Alpha yang coba mendobrak masuk, tapi di bagian belakang Zuxi coba memberikan backup juga. Dan kali ini coba nge-flank lagi, bahkan proning shoot dari seorang Red Face belum keton poin, melainkan dirinya udah benar-benar low banget HP-nya, Sanskoy. Terus kita saksikan untuk saat ini fight demi fight pecah di berbagai sisi. Dari Erangel, Alpha mendapatkan Zuxi. Tidak hanya Alpha yang ingin mendapatkan elim, Vince pun sama. Vince sudah mencari di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Tembakan bisa dilakukan kembali. Alpha dapat satu lagi. Ciel ternyata yang mendapatkannya. Red Face dikembangkan di sana. Satu pemain terakhir ada di belakang itu adalah Lynx. Ya, Lynx dicari di screen juga nampaknya dengan menggunakan vehicle dari dua player turun langsung, dan akhirnya Lynx pun rata. Persija EVOS dipulangkan di hashtag yang ke-12 dengan membawa pulang 2 poin. Eliminasi 2 poin didapatkan oleh Persija EVOS. Makan saus pakai dong-dong. Cakep. Lakbar e-sport nih bos, dong. Wow, dan bener-bener lagi dan lagi Voin bener-bener gacor di match kali ini, Sanskoy. Ya, sangat lengket sekali aim power yang dimiliki oleh Voin, seperti lakban yang terus lengket menuju ke arah benda-benda di sekitarnya. Kita melihat kali ini Ponbit coba untuk mencari di mana lawannya berada. Berada di area tengah memang Ponbit, tapi posisi tidak aman. Ponbit harus segera mencari tempat yang lebih tinggi lagi mungkin, atau mencari batu untuk dia bisa berlindung. Yami mendapatkan satu kempon, mungkin kempon itu yang akan coba didatangi oleh pemain-pemain dari tim PUM. Dan betul saja, Rezi datang ke arah Yami. Ya, sedangkan di bagian area belakang 2 player from point eliminasi dan ARF. Satu penggawanya tertag oleh seorang Yuhai. Akankah Yuhai bisa kembali menumbangkan posisi seorang Casper dari tim ARF, Sanskoy? Terus kita lihat dari arah yang berbeda, Yuhai bersama dengan pemain-pemain Red Villains. Mereka masih memiliki keuntungan dari zona, tapi ternyata zona saat ini mulai bergeser menuju ke arah berseberangan dengan tempat yang dialami atau yang dimiliki oleh tim Bigetron, sehingga mereka harus memikirkan 2 langkah ke depan kemanakah mereka akan pergi. Seperti yang sudah dialami oleh Boom saat ini, Boom sudah tahu kemana mereka akan pergi. Mereka tinggal melakukan sebuah defensif 2-1 NFT, tim kuat yang kalau kita lihat dari jajaran rosternya di atas kertas ini adalah tim yang sangat mengerikan, tapi tidak untuk di dalam in-game-nya. Mereka banyak sekali turu di match yang pertama atau di hari yang pertama saya. Wow, sayang sekali ya untuk match-match tidak bisa mereka maksimalkan, tapi nampaknya ARF pun gak bisa memaksimalkan game yang kedua. Habis chicken terbitlah posisi yang tidak begitu baik, dan dari seorang Ryzen dengan lemparan nits-nya mendapatkan satu penggawa BNW, barrier-nya tumbang. Pertahanannya BNW nampaknya dibobol habis oleh tim Bigetron Red Villain. Belum kita lihat fight seperti apa yang terjadi kembali saat ini. Melihat adanya satu pemain yang loncat di posisi yang tepat, gagal untuk di knockdown oleh seorang Nux tadi, tapi kembali Yuhai mendapatkan satu knockdown menuju ke arah lawannya tadi, Windy. Ya, betul, 2 player down dari tim BNW, bahkan Apip terkena headshot dari seorang Yuhai, dan hati-hati Yorunya turun, bahkan UMP Gaming body dari seorang Yoru keton poin, dan akhirnya Yoru ditumbangkan dengan counter backup dari seorang Potato, dan nampaknya Potato pun rata dengan backup yang juga datang dari tim GPX. Sangat disayangkan tadi, ternyata pemain Alter Ego gagal untuk menyelesaikan tugasnya di sana karena backup cepat datang dari pemain-pemain GPX yang lain. Lagi-lagi sebuah jabar connection terjadi di tim GPX. Geo harus segera bergerak, mereka harus segera menuju ke arah circle, tapi Geo menjadi pemain terakhir, sulit untuk dia bisa bertahan apalagi di dekatnya. Terus ada pemain-pemain Bigetron yang menjaga agar Geo tidak bisa masuk menuju ke arah circle. Wow, Geo hanya bisa sneaking in masuk ke bagian dari belakang dari defense tim Bigetron dan tapi terlihat ketahuan juga akhirnya Kyo dipulangkan oleh seorang Yuhai, dan Bigetron total 6 poin eliminasi sudah mereka koleksi, 4 dari seorang Yuhai, 2 dari seorang Ryzen. Duo pemain yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sempat saya katakan kenapa Ryzen bertahan. Salah satunya karena ada Yuhai di Bigetron ini. Janji yang akan ditepati oleh Ryzen. Dia ingin membantu Yuhai untuk berprestasi di Indonesia, dan itu yang sedang diupayakan. Itu yang sedang terlihat di match kali ini.
Dan tidak perlu waktu yang lama, hasilnya sudah terlihat bahkan dari hari pertama kemarin Sanskui untuk duo wombo dari Yuhai dan juga dari seorang Ryzen. Tapi dari bawahnya, low groundnya, Bigetron kedatangan tamu juga datang dari tim GPX. Cleon lemparan Nets, hati-hati bagian belakang. Liquid saling bertukar utility, 3-2-1 siapakah beyond point. Tapi nampaknya dari kedua lemparan Nets tersebut, belum ada yang sampai menumbangkan lawannya. Bahkan damage pun belum ada yang masuk dari granat masing-masing player. Kita melihat Liquid berhasil menjaga jarak atas lemparan granat dari Cleon. Cleon pun sama, terus mencoba untuk memberikan damage tapi belum berhasil. Tembakan mungkin bisa dilakukan tapi ternyata ada smoke yang coba dipop oleh Liquid tadi membuat dia berhasil untuk naik menuju ke arah puncak dari bukit. Wow, naik ke puncak gunung nampaknya dari seorang Liquid. Di bagian area lainnya juga 3 player dari tim Bigetron RV juga coba untuk circling around lagi, mencari informasi, mencari posisi yang lebih aman lagi, mengingat tinggal 6 tim tersisa. Ada Boom, Void, BTR, GPX, Dewa dan juga 21 NFT. Terus kita saksikan saat ini tempat yang dipilih oleh Void tidak terlalu nyaman sehingga Void harus segera bergerak. Itu yang disadari oleh pemain-pemain Void, itu yang langsung menjadi keputusan mereka. Mereka akan bergerak, mereka dapat area tengah tapi itu tempat yang sangat terbuka. Void harus berhati-hati, harus benar-benar menjaga kendaraannya, mungkin disusun sedemikian rupa agar bisa dijadikan forting. Betul-betul, karena itu memang benar-benar areanya open banget, apalagi juga baru hanya ada satu player tim Void yang mengamankan di area bagian sisi center circle-nya. Dan kita lihat kembali untuk fight yang terjadi dari tim Bigetron. Masih memutar otaknya kembali untuk bisa mereka berotaksi, tapi nampaknya lemparan Nets, Bosku on point memulangkan tim Dewa United di hashtag yang ke-6 Sanskui. Yuhai bahkan sudah memiliki MG3, senjata yang sangat berbahaya, apalagi dimiliki oleh seorang Yuhai, tapi Flipping mendapatkan 1 knockdown. Tembakan dilakukan, rata sudah dipulangkan oleh Yuhai. 7 poin eliminasi, 5-nya disumbangkan dari seorang Yuhai, bahkan Liquid masih bisa di revive kembali dari tim Bigetron, masih bisa reset. Dan kali ini di bagian area bawahnya Bosku dan juga Cleon coba menaiki ke area bagian perbukitan, tapi hati-hati dihadang pergerakan yang mungkin nantinya oleh seorang Satar. Bahkan hanya proning yang coba dilakukan oleh Bosku, berharap tidak ketahuan. Tapi Bigetron punya high ground, itu adalah keuntungan pasti yang dimiliki oleh Bigetron dan itu yang sedang mereka manfaatkan. Mereka ingin menjaga high ground ini agar tidak dimiliki oleh tim lain. Seperti kata Sanskui, rebahan adalah kunci untuk tim GPX. Sekalinya mereka bangkit, mungkin Satar bisa mendapatkan informasi. Dan kita bisa lihat kembali bagian arah minicamnya ataupun minimapnya sendiri dari tim GPX. Mereka di bagian bibir, tapi pintarnya tim Bigetron diputari dan bahkan bait move yang benar-benar on point yang membuat tim Bigetron dan Villain menaklukkan 2 penggawa terakhir dari tim GPX, Sanskui. Lihat bagaimana setup dari Bigetron, mereka sangat cair sekali, sangat fluid sekali, sangat dinamis sekali permainannya. Terus bergerak, terus mencari informasi, tidak takut untuk melakukan pergerakan karena yang bergerak tahu saat dia bergerak ada yang nge-backup. Ini yang dimiliki oleh Bigetron, ini yang harus mulai dilihat oleh tim-tim lain. Wow, ini benar-benar stand strong banget si Bigetron untuk di game kita yang kedua. 3 tim tersisa dan 3-3-nya sama-sama prima. Ini fight yang benar-benar fair banget, 4 melawan 4 Sanskui. Bahkan terus menuju ke arah satu pemain dari Bigetron sudah sangat low HP tapi ternyata belum cukup untuk Alpha tadi menumbangkan pemain tersebut. Itu adalah Liquid yang mulai terkikis HP-nya. Satar datang menjadi pemain terdepan untuk menuju ke arah circle, ternyata circle-nya menuju ke arah Boom. Menarik dan sejauh ini dari Void masih aman. Mereka hanya tinggal menunggu fight dari tim Bigetron akan kelar dengan tim Boom dan lemparan nades datang dari seorang Yuhai dengan Lotosnya ke dalam area defensive compound, tapi lemparan nades-nya nampaknya masih belum kita on point mengincar salah satu player dari tim Boom Esports. Smoke demi smoke di pop up terlebih dahulu. Nampaknya ini adalah strategi yang dipilih oleh Bigetron karena dia sadar datang dari high ground ini terbuka, Boom bisa melakukan tembakan dengan mudah sehingga ditutup dulu angle-nya supaya nggak bisa nembak dan Bigetron perlahan akan masuk menuju ke arah compound dari Boom. Mungkin akan coba tabrak di bagian sisi sebelah kanannya sih masih bisa karena dari tim Void juga akan coba mendapatkan angle dari sebelah kirinya dari view-nya tim Bigetron Red Villain. Dan kali ini Razy mencari informasi bagian area luar broken wall-nya, sedangkan dari tim Void tinggal sabar aja menunggu fight tersebut karena Void tidak ingin kesalahan yang kedua kali terulang di game Miramar kemarin, Sanskui. Ya, kalau mau nembak sekarang adalah saatnya karena Satar adalah pemain terakhir dan betul saja itu yang dilakukan. Fight mulai terjadi, Ryzen datang dengan sebuah UMP, berhasilkan Ryzen untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Boom yang berada di tempat ini. Satu persatu bertumbangan pemain Boom, tapi ada juga yang tumbang, itu adalah Yuhai, ditembak oleh pemain dari Boom. Tembakan kembali dilakukan dan Ryzen mendapatkan pemain terakhir dari Boom. Nampaknya Boom dibuat tak berdaya pulang menuju ke arah lobby. Motong bebek piara panda, welcome back Rap Baginda. Wow, tapi hati-hati sekarang atau tidak selamanya Boin tinggal hanya menaklukkan satu player, tapi tidak karena dari seorang Ryzen sukses membangkitkan rekannya yaitu datang dari seorang Yuhai. Hati-hati, Halfa belum ada backup dari tim Boin. Boin jangan terlalu lama karena kesempatan mereka untuk mendapatkan momentumnya ke tim
Bigetron, Sanskuy. Ya terlambat nampaknya untuk poin, mereka harus segera mundur, mereka harus mencari momentum baru lagi. Tadi adalah momentum terbaik, tapi ini dia yang dialami oleh poin terlalu lama untuk melakukan push, membuat poin kehilangan satu player. Hukumannya terlalu sakit, datang dari Bigetron. Kesempatannya gagal dimaksimalkan, kembali lagi terjadi untuk tim Voin dari tim Bigetron. Mereka reset lagi, mereka masih punya 3 player dan bahkan sekarang kembali menyimbangkannya dengan quantity player tim Voin 3 melawan 3 untuk Voin dan juga Bigetron at Villain. Tapi Bigetron kalau kita lihat nampaknya mereka terlalu dekat dengan zona, berarti zona selanjutnya mereka tidak masuk menuju ke arah circle, dan betul saja circle-nya menuju ke arah point. Bigetron harus keluar. Apa yang akan coba dilakukan oleh Bigetron ini adalah hal yang sangat menarik. Betul, dan berarti kali ini Dewi Fortuna memihak untuk tim Voin untuk zona sendiri. Chongdong mengambil ke area sisi defensif mereka, tapi nampaknya lihat ada pergerakan yang cukup berani, adanya bold move datang dari seorang Yuhai. Coba mendobrak masuk, coba menjadi frontliner untuk tim Bigetron at Villain. Ciel juga memasak granatnya, melempar granat menuju tempat yang tepat, tapi ternyata jaraknya masih belum terlalu jauh, belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Yuhai. Yes, betul. Kalkulasi yang kedua nampaknya masih belum begitu on point juga untuk seorang Ciel, dan sedangkan seorang Yuhai punya beberapa area coveran lagi, punya area low ground, punya obstacle juga, dan lemparan nades yang masih miss. Sekarang mungkin memang visionnya terbatas banget untuk Bigetron bisa melihat ke areanya tim Voin. Ciel melakukan proning perlahan namun pasti mendekati pemain-pemain dari Bigetron, bahkan Ryzen dibuat low HP-nya. Ryzen sedang memegang satu molotov, akan dilempar ke arah mana molotovnya, ternyata healing terlebih dahulu, mencari kendaraan, mencari satu cover, ternyata Ryzen untuk dia melakukan healing. Nah, betul saja healingnya berhasil, tapi ini adalah granat yang menarik datang dari Ciel menuju ke arah yang tepat, kokangannya tepat, granatnya ke arah yang tepat, meledak di sana tapi belum berhasil mendapatkan satu knockdown. Betul, tapi hati-hati tidak boleh bangkit, dan dari seorang Ciel mendapatkan satu kah? Tidak mungkin, dan dari seorang Yuhai belum didapatkan. Kali ini Breakup malah membuka posisi untuk seorang Ciel, diketahui posisinya oleh tim Bigetron, bahkan tumbang Liquid mendapatkan seorang Ciel di tim Voin. Intens sekali kalau kita lihat fight di akhir match kedua kali ini. Sama-sama memiliki strategi yang sangat baik, bahkan lapar membalaskan satu knockdown tadi. Tapi balasannya juga sakit datang dari Ryzen. Ryzen maju, pede sekali dia. Lemparan molotov terlebih dahulu, menjaga jarak pastinya. Revive dipilih, tapi Ryzen berhasil membakar Finn, membuat keadaannya berimbang 2-2 saat ini. Yes, betul, hati-hati. Lemparan nades-nya di cancel juga karena dari seorang Liquid cukup low, dan kali ini dari seorang lapar coba ngeflank ke bagian sebelah kiri dari player-player tim Bigetron. Akhirnya Chicken Dinner, Ryzen menutup dengan manis, dan akhirnya WWJD mutlak dari tim Bigetron.